saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu yang namanya jaringan. Nah, jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang menyatu dan menciptakan yang namanya sebuah jaringan. Nah, jaringan pada tumbuhan ini strukturnya terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan akar. Nah, apa sih pembedaannya? Mari kita jelaskan satu persatu. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya terus mengolah, atau juga disebut sebagai jaringan embrionik, karena dia memiliki ciri-ciri utama, yaitu setiap selnya memiliki kemampuan untuk terus melakukan pengolahan. Nah, jaringan meristem ini dibagi menjadi tiga, yaitu jaringan meristem apikal, meristem lateral, dan juga meristem interkalar. Nah, apa sih masing-masing dari meristem itu? Nah, meristem apikal adalah meristem yang terdapat pada ujung-ujung daripada tumbuhan, misalnya terdapat pada ujung batang atau ujung akar. Sedangkan meristem lateral adalah meristem yang terdapat pada bagian-bagian samping atau dinding daripada organ-organ tumbuhan. Sedangkan meristem interkalar adalah meristem yang terdapat di sela-sela atau di bagian-bagian tertentu pada tumbuhan. Misalnya kita lihat pada rumput pada sela-selanya. Untuk jaringan permanen, teman-teman pasti sudah mengetahui apa sih arti permanen, yaitu jaringan yang tidak dapat melakukan yang namanya lagi pertumbuhan atau pembelahan sel. Nah, jaringan ini adalah jaringan yang berasal dari diferensiasi daripada jaringan. Jaringan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, epidermis. Nah, epidermis ini adalah jaringan yang terletak paling luar daripada tumbuh-tumbuhan. Kita bisa melihatnya misalkan pada daun. Dia terdapat pada kulit terluar daun yang menjadi pengekskresi zat lilin pada daun yang disebut sebagai zat kitin. Nah, jaringan kitin ini akan membentuk suatu jaringan baru yang namanya jaringan kultikula. Jaringan kultikula ini berfungsi untuk menghindari yang namanya penguapan yang berlebihan pada daun ketika melakukan fotosintesis. Selanjutnya, jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini adalah jaringan pembuat zat makanan, penyimpanan zat makanan, penyimpanan air, penyimpanan udara, dan juga jaringan regenerasi bagi tumbuhan. Jaringan ini adalah jaringan yang sangat penting atau jaringan dasar pada tumbuhan. Selain itu, masih ada beberapa jaringan yang lainnya. Nah, kemudian ada jaringan penyongkok. Nah, jaringan penyongkok ini merupakan jaringan yang memperkuat tumbuh-tumbuhan. Nah, jaringan ini terbagi menjadi dua, yaitu jaringan sklerenkim dan juga jaringan parenkim. Apa sih pembeda dari jaringan ini? Nah, jaringan sklerenkim adalah jaringan yang mengalami penebalan dinding sel dari zat kayu atau lignin dan memperkuat tubuh tumbuhan. Kita biasanya melihatnya pada kulit tumbuhan, asalnya pada tumbuhan bambu terdapat jaringan ini pada kulitnya yang berupa kayu keras. Nah, sedangkan jaringan kolinkin adalah jaringan sel hidup dengan protoplasma yang aktif. Jaringan ini dindingnya mengalami penebalan dinding dari sirkulosa. Nah, pembeda dari jaringan ini dengan jaringan yang pertama tadi adalah jaringan ini biasanya terdapat pada tumbuhan lunak seperti rumput dan sifatnya elastis. Nah, selain ketiga jaringan yang telah kita temukan tadi, masih ada jaringan yang lainnya, yaitu jaringan phloem. Teman-teman pasti tidak heran lagi dengan nama xilem dan phloem. Nah, saya akan menjelaskannya kembali. Jaringan xilem adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut sumber makanan atau zat dari akar menuju daun dan kemudian dilakukan yang namanya fotosintesis. Nah, setelah fotosintesis, barulah jaringan phloem bekerja untuk menyebarkan daripada seluruh zat makanan yang telah diproses dari fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, selain keempat jaringan penting tadi, ada lagi jaringan yang tidak kalah penting loh, yaitu jaringan gabus.
Jaringan gabus ini bisa juga kita sebut sebagai jaringan kambium. Nah, jaringan ini berfungsi sebagai melindungi jaringan lain yang berada di bawah kerusakan mekanik, kebakaran, serangan serangga dan jamur, temperatur ekstrim, dan juga kehilangan air. Selanjutnya kita masuk pada organ pertumbuhan. Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui apa saja organ-organ yang terdapat pada tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun. Mari kita jelaskan satu persatu. Nah, akar adalah organ tumbuhan yang memiliki fungsi utama menyerap air dan juga mineral dalam tanah. Tanpa akar, semua mineral dan juga air yang terdapat pada tanah tidak dapat diserap oleh tumbuhan. Nah, akar ini memiliki struktur, yaitu tudung akar, daerah pertumbuhan akar, dan bulu akar. Tudung akar berbentuk lapisan yang membungkus akar. Tudung tersebut melindungi daerah meristem akar, yaitu daerah pertumbuhan yang berada di belakangnya. Tudung akar juga berfungsi mengurangi gesekan atau akar dan butir tanah. Untuk batang, jaringan pada batang primer yang baru berasal dari aktivitas sel meristem primer, yaitu lapisan jaringan kulit atau terluar yang dikenal sebagai epidermis berkembang pada permukaan batang. Nah, di bawah epidermis batang terdapat korteks batang yang sebagian besar tersusun atas jaringan dasar yang dinamakan jaringan parenkim. Jaringan tersebut tersusun atas satu jenis sel yang berdinding tipis. Sel ini menyimpan tepung dan plastis sebagai persediaan makan organik. Kemudian yang terakhir adalah daun. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya daun. Daun adalah tempat pertukaran yang namanya oksigen dan juga karbon dioksida, atau juga disebut sebagai alat untuk memasak makanan pada saat fotosintesis. Nah, daun ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu tangkai daun, tulang daun, dan helai daun. Daun tersusun atas 3 tipe jaringan, yaitu jaringan epidermis, jaringan mesofil, dan jaringan pembunuh. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat.